ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya, nanti ia mudah retak dan pecah. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu lembut membersihkannya. Ia bagai permata. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan utama, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat. Pilih keluarga besar Kang Umar, yang mana pada hari ini kegiatan arisannya ditarik oleh Teh Yani. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, silaturahminya. Moga-moga dengan bersilaturahmi kita saat ini Allah menambah umur kita, keberkahannya, bukan umurnya ya, keberkahan umurnya ya. Kalau nambah umur berarti nambah 60 tahun. Saya umurnya udah 47 ditambah 60 jadi 107. Nggak punya teman. Alhamdulillah, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara semua yang sudah hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan, jamuan, tempat, dan lainnya masih banyak kekurangan. Namun saya yakin Bapak Ibu Saudara semua tujuan baik, yaitu silaturahmi. Di sini kita ketahui gitu ya, kita sadari semakin hari semakin berkurang saudara kita. Yang mana kemarin saya punya orang tua baru saja dipanggil, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tempat yang layak. Mungkin tidak panjang lebar dari saya, enakan kita ngaji lah gitu ya, daripada banyak sambutan. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yadi yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjut dengan acara inti, yaitu tausiah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan atau Ustaz Raja. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. وفي الحديث كان رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبر به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. Al-Hadith. Amma ba'du, alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul riuh hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan ini semua menjadikan satu wasilah turunnya berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat orang tua kita, kakek saya, kakek kita semua, Engkong, berarti saya manggilnya Engkong ya, Engkong Haji Ahmad, terus mamang-mamang, encing-encing, abang-abang, Engkong juga berarti ya, Engkong ya, Engkong. Ya pokoknya kayak gitu dah ya. Pokoknya dulu kita di sini kecil, sekarang ke sini udah gede ya. Tiba-tiba ke sini numpang nikah doang kemarin ya. Tiba-tiba sekarang udah bawa istri. Nah makanya ke sini bukan mau tausiah, karena kata-kata tausiah itu dari kata wasiat. Kalau misalnya wasiat berarti udah mau meninggal ya kalau ngasih wasiat. Tapi ya sedikit kita perkenalan. Saya cucu dari Nyai Haji Rosani, anak dari Haji Siti Rohmah. Ya, jadi kalau nggak kenal ya mohon maaf, karena tinggalnya di belakang ITC sono, belakang Serena. Jadi kalau misalnya kenal ya kenal muka mungkin ya. Tapi kalau misalnya nanti kita berjalan ya mudah-mudahan dengan kita silaturahmi di sini kita semua bisa menjadi kenal. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di sini karena kita tahu bahwa kita punya orang tua. Saya yakin yang mengadakan acara ini karena ingin birrul walidain, ingin berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita. Yang pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini nanya ke Rasul, hal baqiya min birri abawayya syai'un? Ya Rasul, apakah ada sesuatu yang bisa aku perbuat dari berbuat baik kepada orang tua saya ba'da mautihima, setelah kedua orang tua saya ini meninggal? Apa kata Rasul? Na'am, ya ada. Yang pertama apa? Yang pertama as-salatu alaihima, yaitu salat untuk kedua orang tua kita yang orang tua kita itu sudah meninggal. Namanya salat birrul walidain. Nah, salat birrul walidain ini disunnahkan untuk kita laksanakan minimal seminggu sekali. Kalau orang tua kita udah meninggal dua-duanya, ya kita hadiahkan salat ini untuk orang tua kita. Kaifiyahnya gimana? Kaifiyahnya itu yang pertama ya sama, kita wudhu, kita ambil wudhu secara sempurna, kemudian kita niat sholat birrul walidain. Niatnya itu usolli sunnatan liwalidaini, untuk kedua orang tua kita, rakaataini, 2 rakaat. Jadi sholatnya itu 2 rakaat. Kapan waktunya? Kata ulama,
Waktunya itu adalah di malam Kamis, ba'dal maghrib qoblal isya, setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Apa yang dibaca? Yang dibaca sama suratul Fatihah, kemudian 5 kali ayat kursi, kemudian Falak bin Nas juga 5 kali. Ayat pertama juga sama, ayat kedua juga sama. Itu katanya. Yang kata Rasul, as-salatu alaihima, kita melaksanakan sholat untuk kedua orang tua kita disebut sholat birrul walidain. Kalau bisa, ya mudah-mudahan ya kita bisa meluangkan waktunya. Nah, jadi bisa itu sholat itu pahalanya kita sampaikan kepada orang tua kita. Kenapa sholat bisa? Ya karena doa juga bisa. Sedangkan as-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah doa. Nah, dari mana kita tahu kalau doa yang kita baca sekarang yang masih hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal? Di ayat yang tadi kita baca, alladzina ja'u min ba'dihim. Jadi ada orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya kita ini kan datang setelah orang-orang tua kita. Kita ini sering baca yaquluna rabbana ighfir lana, rabbana ya Allah ighfir lana, ampunilah kita semua, ampunilah kami semua, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina, dan ampunilah ikhwan, saudara-saudara kita, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita semua. Berarti orangnya udah enggak ada, tapi tetap kita doain, dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang namanya Al-Quran nggak mungkin salah. Berarti doa yang kita baca, doa yang kita sampaikan itu sampai kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah tidak ada, apalagi sholat. Jadi yang pertama tadi as-salatu alaihima. Yang kedua al-istighfaru lahuma. Kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Gimana caranya? Caranya sering kita baca setelah sholat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman alladzina billadzina amanu rabbana, dan seterusnya. Atau kita sering baca Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal setiap sholat kita harus baca doa itu. Karena ada seorang ulama mengatakan jangan sampai kita membaca doa tapi kita nggak sebut orang tua kita. Kalau udah kayak gitu berarti nggak ada sedikit pun birrul walidain di antara kita semua. Makanya minimal kita birrul walidain, kita sebut nama orang tua kita di setiap kita membacakan doa. Nah, acara seperti ini pun termasuk ke dalam birrul walidain. Kenapa? Karena nanti kita akan membaca hadiah ahli kubur. Karena nanti kan Allahumma rabbana taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah apa yang kita baca dari Al-Qur'an. Hadiyatan minna, hadiah, wasilah, nazilah, syamilah. Pokoknya nanti kita hadiahkan secara sempurna, secara sampai kepada orang tua kita. Nah, itu sebagai salah satu dari birrul walidain. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa infadhu ahdihima, yaitu melaksanakan janji-janji atau wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh orang tua kita. Mungkin ada beberapa hal yang semasa hidupnya belum tercapai. Misalnya orang tua kita pengen pergi haji, duitnya udah ada tapi belum tercapai. Nah, dia wasiat, tolong hajikan. Nah, jangan dipakai yang macam-macam duitnya, tolong hajikan, itu uangnya dipakai untuk haji. Salah satu birrul walidain seperti itu. Infad ahdihima, yaitu menjalankan janji dan wasiat daripada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasilaturahmi, yaitu menyambung silaturahmi allati la tusallu illa bihima, yaitu silaturahmi yang kita nggak akan bisa ketemu tanpa wasilah daripada kedua orang tua kita. Sama seperti halnya sekarang ini, saya nggak akan datang ke sini kalau misalnya nggak ada ibu saya. Berarti itu adalah salah satu silaturahmi. Nah, ini berarti kita sedang menjalankan salah satu dari wasiat Rasulullah, yaitu birrul walidain, yaitu silaturahmi dengan orang yang kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak ada orang tua kita nggak akan ketemu. Yang terakhir yaitu ihsanu shadiqihima, yaitu berbuat baik kepada teman-teman daripada orang tua kita. Jadi walaupun orang tua kita udah nggak ada, tetap kita harus berbuat baik kepada teman-teman daripada orang tua kita. Nah, itu jadi 5 daripada wasiat Rasulullah SAW untuk kita anak-anaknya kepada orang tua kita.
Kenapa kita harus seperti itu? Karena Rasul juga pernah berpesan, burru aba'akum ta'urru abna'akum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian juga akan berbuat baik. Kalau misalnya kita mau anak-anak kita baik sama kita, ya kita harus baik sama orang tua kita. Jangan salahkan anak kita kalau nanti jadi anak yang gak baik, mungkin kitanya kurang baik dulu sama orang tua kita. Jadi kalau misalnya kita pengen punya anak yang soleh, ya kita harus soleh. Kalau kita pengen punya anak yang berbakti sama orang tua, kita ya harus berbakti. Gimana caranya? Kan orang tuanya udah gak ada. Yang tadi, yang 5 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang orang yang sudah meninggal, orang yang sudah berada di dalam alam kubur, kita diingatkan bahwa kita juga akan mati. Ada satu pepatah dikatakan innamal mar'u hadithun, bahwasannya seseorang itu adalah cerita. Maksudnya orang yang sudah meninggal itu adalah cerita ba'da mauti. Jadi orang yang hidup ketika dia sudah meninggal itu akan meninggalkan cerita. Maka fakun haditsan hasanan, maka buatlah cerita yang baik-baik lima wa'a, bagi orang yang mengerti. Maksudnya apa? Orang tua kita, kenapa kita bisa berkumpul di sini? Karena dulu orang tua kita udah membuat cerita yang baik bagi anak keturunannya, sehingga kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak cucunya itu mau mendoakan orang tua kita. Sedangkan kita sekarang yang masih hidup sedang membuat cerita buat anak cucu kita, sehingga nanti anak cucu kita pun akan menceritakan yang baik-baik kepada kita semua. Makanya mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, ini menjadikan satu tanda dan satu cara kita membuat cerita kehidupan kita menjadi cerita yang baik untuk anak cucu kita. Nah, selanjutnya hadis yang masyhur, idza mata ibnu Adam, kalau misalnya sudah meninggal, sudah mati daripada anak Adam, maksudnya manusia, in qata'a amaluhu, yaitu terputus amalnya, illa min thalasin, kecuali 3 perkara. Ini udah masyhur banget, cuman ada hal yang menarik yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama, sedekah jariyah. Itu udah jelas, sedekah jariyah udah sering dibahas. Sedekah jariyah banyak contohnya. Kita bangun pondok pesantren, kita bangun masjid-masjid, kita bangun musala, kita bangun masjid, majlis, itu juga menjadi sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita sampaikan walaupun hanya alif, kita ngajarin anak-anak, ketika alif itu menjadi satu ilmu bagi anak-anak, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ana abdu man 'allamani harfan. Saya ini adalah budak daripada orang yang mengajari saya satu huruf. Jadi satu huruf aja itu udah dianggap kita ini sebagai budak, apalagi kalau misalnya diajarinnya satu Quran. Makanya jangan sampai kita lupa dengan guru yang mengajari kita masa kecil kita. Nah, selain sedekah jariyah dan juga selain ilmu yang bermanfaat, ada yang terakhir yaitu waladun yad'ulah, yaitu anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Di sini ada yang menarik yang akan saya bahas. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan kata walad? Karena Rasul tahu bahwa semua umatnya itu enggak semuanya dikasih dititipi anak oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi baca hadiah, itu kita sering baca misalnya Haji Siti Rohmah binti Haji Marjuk, berarti bintun. Atau misalnya saya Sofyan bin Haji Santori, menggunakan bin dan bintun. Kalau misalnya menggunakan bin dan bintun, itu artinya anak kandung. Nah, sedangkan di hadis Rasul itu tidak menggunakan bin atau ibnun yad'ulah, tidak menggunakan anak dengan kata ibnun, tidak menggunakan anak kandung, tapi menggunakan walad. Nah, di sini menandakan bahwa walad itu adalah anak yang bukan anak kandung saja. Jadi kalau misalnya kita punya anak, anaknya itu anak tetangga atau anaknya anak saudara, kita berbuat baik kepada dia dan anak tersebut mendoakan kita, itu pun menjadi waladun yad'ulah. Kalau misalnya walad itu adalah anak kandung, gimana orang tua yang gak punya anak? Makanya Rasulullah mengatakan waladun yad'ulah. Jadi walad itu anak siapa aja? Mau anak murid, mau anak santri, mau anak tetangga, mau anak saudara, mau ponakan, pokoknya anak, dan dia mendoakan kita,
maka itu adalah salah satu yang menjadi amal kita setelah kita meninggal dunia. Waladun yad'ulah. Makanya kita nggak pakai ini kan, nggak pakai ibnun yad'ulah, tapi pakainya walad. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul kalau menyampaikan hadis itu pasti berpikirannya udah panjang ke depan. Karena kalau menggunakan ibnun yad'ulah, maka orang tua yang tidak mempunyai anak tidak akan mendapatkan doa dari anaknya. Sedangkan di situ menggunakan walad, berarti siapapun anaknya, yang penting anak itu mendoakan kita karena kita dulu pernah berbuat baik kepada dia, maka doa itu akan sampai kepada kita. Nah, di situ ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, mudah-mudahan ini kan nggak usah panjang-panjang ya. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa terus istiqomah di dalam menjalankan silaturahmi. Karena kan tadi udah dibahas juga, katanya kalau silaturahmi itu memanjangkan umur sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasul, siapa yang suka akan diluaskan rizkinya dan akan dipanjangkan umurnya, maka silaturahmi. Tapi tadi sudah dibahas juga, yang panjang itu bukan umurnya tapi keberkahannya. Tapi kalaupun Allah menakdirkan umurnya yang tadinya cuma 50 jadi 60, ya biasa aja, bisa aja, karena Allah punya kun fayakun. Jadi memanjangkan umurnya itu sudah bagian dari takdirnya Allah. Kalau Allah mengatakan kun jadi panjang ya. Tapi kalau misalnya tambah pendek ya pendek. Tapi yang penting adalah keberkahan dalam umur kita. Yang tadinya umur kita nggak dipakai sesuatu yang berkah, tetapi karena berkumpul bersilaturahmi, kita dengar satu hadis, dengar satu ayat, kita salaman musafahah dengan saudara-saudara kita membacakan doa kepada orang tua kita, maka itulah yang disebut menjadi berkah umur kita. Nah, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja, karena tujuan saya kesini bukan tausiah atau ceramah, tapi tujuannya buat kenalan ya. Karena baru 2 kali ikutan ini, malah arisannya mah nggak ikutan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi sayyulillahi lahum al-Fatihah. Sumail hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin wal karubin wa ila ashabi rasulillahi ajma'in, khususan Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa Taha wa Sadin wa Sayyidin wa Abi Rahman Abdi Aufin wa Abi Ubaidah min Jarrah wa Zubair ibn Awam wa usuli wa furu'i wa li silsilatihi sayyulillahi lahum al-Fatihah.
Abbas wa Sayyid Jafar Sodik wa ila Androti Sesadi Bidayatullah Sultan Mahmud wa Sayyidatina Sarifan Mudaim wa Sayyidatina Nyimas Penatagama Pasambangan wa ila Androti Pangeran Cakrabuan wa Semur Siadatila wa ila Androti Siasanuddin Sultan Banten wa ila Androti Syekh Maulana Yusuf wa ila Androti Simba Pangeran Tirandaya wa ila Androti Simba Pangeran Sangke wa ila Androti Simba Sogiri Seolillahi lahum al-Fatihah. Salihah ila hadrati jamilah lil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruah lil kubur Bapak Umar bin Jun wa ila ruah lil kubur Ibu Sami binti Haji Saib wa ila ruah lil kubur Kong Haji Saib bin Sarif wa ila ruahil kubur Nyai Haji binti kecil wa ila ruahil kubur Cangdin bin Haji Saib wa ila ruahil kubur Ibu Ani bin Bapak Hadis wa ila ruahil kubur Bapak Haji Majuk bin Haji Saib wa ila ruahil kubur Bang Saimin bin Haji Saib wa ila ruahil kubur Bang Haji Anang bin Bapak Ibu wa ila ruahil kubur Miswati binti Maturi wa ila ruahil kubur Saima binti Haji Saib wa ila ruahil kubur Qawi Kana bin Haji Ali wa ila ruahil kubur Ajal Majlis. Sebutkan satu persatu ahli kubur ya. Khususan ila ruahil kubur wa ila ruahil kubur wa ila ruahil kubur wa ila ruahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sa'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma Al-Azim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد illallah, la ilaha illallah, la ilaha
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil wa bihamdihil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع خلفاء الراشدين وخصوصا إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وإلى جميع الأولياء الله تعالى خصوصا إلى القطب الكامل والبرزخ المختوم سيدي شيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به. ونسألك المغفرة خصوصا إلى جميع أهل القبور sebutkan ahli kubur masing-masing khususan ila ruh غفر الله ذنوبهم ورضي الله عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة خصوصا إلى جميع أهل القبور واجعلنا واجعلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أدخلنا وأدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا وأدخلهم الجنة بغير حساب.
اللهم أدخلنا وأدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والنجاة من النار والفوز بالجنة والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبالسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبهداية الفاتحة وبمن أنزلت سورة الفاتحة. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، ويا دافع عن بلاء الله، ويا دافع عن بلاء الرحمن، ويا دافع عن بلاء الرحيم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعوانا ودعوهم أن الحمد لله رب العالمين.